في فضل آل بيت خير البرية إلى أن قال الحديث الثاني والعشرون وأخرج البخاري في تاريخه عن علي أيضا مرفوعا لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته. الحديث الثالث والعشرون وأخرج ابن عساكر في تاريخه عنه أيضا مرفوعا أساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي. الحديث الرابع والعشرون وأخرج الملاء في سيرته عن ابن عباس مرفوعا من أحب أصحابي وأزواجي وأهل بيتي ولم يطعن في أحد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في درجة يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita memasuki Jumat yang keempat atau yang terakhir di setiap bulan kita membaca kitab Arbaun kita ini ya, yaitu yang ditulis oleh Imam Al-Qitani yang membahas tentang Ahlul Bait, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ di Al-Hadits Tsani wal 20, di hadis yang ke-22. Dikatakan situ qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Wa akhraja al-Imam Al-Bukhari fi tarikhihi an Ali marfu'an, dan telah dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Tarikh. Karena seperti yang sudah kita ketahui, Imam Bukhari ini bukan hanya mengarang kitab Sahih Imam Al-Bukhari, tapi juga banyak mengarang kitab-kitab lainnya, di antara kitab At-Tarikh. Beliau mengatakan tentunya dalam kitab At-Tarikh tidak harus sahih, tapi kalau di kitab Sahih Bukhari beliau telah mengatakan tidak aku keluarkan di kitab sahihku ini, yaitu Sahih Bukhari, kecuali hadis-hadis yang sahih. Dan tidak semua hadis yang sahih ada di kitabku. Artinya berarti di kitab Sahih Bukhari itu semua hadisnya adalah sahih. Tapi harus dicatat, tidak setiap hadis yang sahih ada di Sahih Bukhari. Masih banyak hadis-hadis lain di luar Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tapi di luar kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, seperti dalam kitab Adabul Mufrad, Khalqul Af'alil Ibad, dan juga kitab tarikhnya, dia tidak mensyaratkan dengan sahih. Artinya dalam artian tidak setiap yang ada di kitab Bukhari itu adalah sahih. Jadi di kitab Bukhari di sini maksudnya di luar Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi di kitab tarikh. Oleh karena itu para ulama ketika menafsir atau menjelaskan hadis ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif dan yang lainnya. Tentunya di sini jangan dianggap wah semua yang di kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari itu adalah pasti sahih. Oleh karena itu beliau menuliskan di sini fi kitabihi atau akhrajahu Imam Bukhari fi tarikhihi, yaitu di kitab tarikhnya. Dikatakan di situ an Aliin, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib marfu'an, nyambung ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallam? Likulli syai'in asasun, segala sesuatu itu pasti punya basic, pasti punya dasar, pasti punya asas, pasti punya dasarnya. Wa asasul Islam, dan dasarnya agama Islam. Jadi kalau dikatakan dasar Islam berarti kalau tidak melakukan ini berarti dia Islam, cuman dasarnya itu nggak ada, nggak kuat. Kalau dasarnya nggak kuat, ya tentunya gampang gampang tumbang, gampang copot, gampang runtuh. Seperti kita punya rumah, tapi kalau asasnya nggak kokoh, nggak kuat, tentunya akan gampang. Walaupun tetap ada rumahnya. Seperti pohon, ada juga pohonnya. Cuman kalau dia nggak punya akar yang kuat, nggak punya asas yang kuat, pohon itu akan
akan gampang tumbang ketika hujan, ketika ada angin. Tapi kalau dalam keadaan nggak ada sesuatu mungkin tetap berdiri seperti biasa. Apa saja sih asasul Islam itu? Yaitu yang pertama hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau tidak cinta kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia Islam tapi dia nggak punya asas. Dia nggak punya basic yang kuat, nggak punya dasar yang kuat, nggak punya dasar yang kokoh. Tentunya ketika ada sesuatu nanti dia akan goyang. Bahkan kalau agak sedikit terpaannya kencang bisa jadi rubuh. Islamnya akan hancur. Oleh karena itu ini merupakan pokok yang pertama, yaitu hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan yang namanya sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala islami. Sahabat itu adalah seseorang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Tapi bertemunya dengan syarat saat Rasul masih hidup. Jadi kalau antum tadi malam mimpi Rasul, jangan ngaku sahabat. Saat bukankah man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kan kata Rasul, siapa yang bermimpi aku maka dia telah bertemu denganku. Jadi kalau kita mimpi Rasul berarti kita ketemu dengan Rasulullah. Tapi pertemuan kita dengan Rasulullah sudah sudah meninggal, maka nggak dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi itu harus yang pertama bertemu dengan Rasulullah SAW, yang kedua dalam keadaan hidup tentunya, yang kedua dalam keadaan Islam. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan bukan sahabat, walaupun dia bertemu tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan matinya pun dalam keadaan Islam. Nah itulah orang-orang yang harus kita cintai. Siapapun dia, walaupun dia bahasa kita mungkin nggak punya ilmu, cuman ketemu dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia itu sahabat. Dan dia harus kita cintai. Tidak boleh satu pun kita benci kepada seorang sahabat Nabi itu. Satu pun yang kita benci nggak boleh. Semua harus kita cintai. Walaupun mungkin di dalam beberapa kejadian dicatat oleh para ulama telah melakukan beberapa hal yang memang kadang-kadang kita dengarnya sedih juga. Tapi tetap beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Tetap aja dia adalah seorang sahabat Rasulullah. Misalkan kita baca cerita Muawiyah, mungkin cerita-cerita yang begitu luar biasa. Kemudian sahabat-sahabat yang ini tetap aja harus kita cinta kepada mereka karena mereka adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi berbeda sikap kita harus cinta sama seluruh sahabat Rasulullah. Siapa yang mencela satu saja di antara para sahabat itu, maka itu sudah melemahkan asas Islamnya, sudah melemahkan keislamannya. Ini tentunya mesti kita catat dengan betul bahwa para sahabat itu merupakan orang-orang yang mulia. Sudah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka karena mereka semua kepada Allah ridha. Oleh karena itu mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi catat, siapapun yang membenci satu saja sahabat Rasul berarti dia sudah lemah asasnya, bahkan bisa dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah jamaah itu semua mengakui kullu sahabati Rasulillahi udul. Kita meyakini ahli sunnah itu di dalam ilmu hadis, di dalam i'tiqad ahlul hadis, bahwa kullu sahabati Rasulillahi udulun. Semua para sahabat Rasulullah SAW itu adalah udul. Udul itu artinya jujur, tidak boleh dicela, dan kalau dia berbicara harus kita yakini, tidak boleh kita mencurigai para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah asasul Islam. Oleh karena itu kita sering diajarkan kepada kita semua dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita, mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini katanya asas yang pertama adalah hubbu ashabi Rasulillah SAW wa hubbu ahli baiti, dan mencintai ahli baiti, yaitu keluarganya. Ahlul bait yaitu sudah kita jelaskan,
Yang dimaksud dengan ahlul bait adalah ahlul kisah. Ahlul bait itu adalah ahlul kisah. Siapa? Yaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Itu adalah ahlul kisah. Itu yang kita sudah sebutkan tentang ahlul bait. Jadi ahlul bait itu adalah mereka yang dikatakan dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Dikatakan situ innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait. Itulah ahlul bait, yaitu ahlul bait itu dia. Siapa itu ahlul bait? Di situ kalau membaca ayat ahlul kisah tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, Al-Hasan wal Husain, kemudian Sayyidina Ali, dan lalu mereka diselimuti, ditutupi dengan satu kain, dan Rasulullah mengatakan haula'i ahlul baiti. Mereka lah haula'i ahlul baiti. Mereka itu adalah keluargaku. Itu yang disebut dengan ahlul bait. Jadi memang sederajat sahabat dan ahlul bait itu semasa. Ini semasa. Makanya kata Rasulullah SAW, asasul Islam likulli syai'in asasun wa asasul Islam hubbu ashabi Rasulillah wa ahlu bait wa hubbu ahli baitihi, dan mencintai keluarganya. Ini adalah hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua ini tentunya hampir sama kalimatnya, hanya sedikit mungkin berbeda sanadnya. Wa akhraja Ibnu Asakir fi tarikhihi. Kalau tadi siapa? Imam Bukhari di dalam tarikhnya. Kalau ini Al-Imam Ibnu Asakir. Marfu'an, yaitu aidan dikatakan marfu'an secara marfu, sama juga berarti dari Ali bin Abi Thalib juga. Kita kalau baca kitab itu biasanya kalau rawinya berulang, biasanya penulis tidak mengulang lagi namanya. Misalkan hadis yang pertama diriwayatkan an Aliin marfu'an. Hadis yang kedua wa anhu aidan, berarti sudah enggak usah pakai namain Ali bin Abi Thalib. Wa anhu aidan udah berarti dari dia juga. Maksudnya dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu ditulis wa an aliin di bawah itu sudah penuh kepanjangan. Cukup wa anhu aidan, wa anhu kadang-kadang sudah masuk. Ini makanya harus nggak bisa baca hadis tsalits wal ishrun tanpa hadis tsani wal ishrun. Jadi kalau kita baca sepotong nggak ketemu. Nanti kemudian wa anhu aidan marfu'an. Siapa anhu aidan? Nah, maka nggak tahu kalau nggak tahu hadis sebelumnya. Wa akhraja Ibnu Asakir fi tarikhihi anhu aidan marfu'an. Jadi kalau sudah wa'an dikatakan situ ya. Wa akhraja Ibnu Asakir fi tarikhihi anhu aidan. Berarti anhu aidan jangan riwayat dari sahabat anhu aidan, tapi dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib marfu'an. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Rasulullah SAW bersabda, asasul Islam dikatakan hubbi, yaitu asasul Islam, dasar daripada Islam itu adalah hubbi, yaitu cinta kepadaku, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahli baiti, dan mencintai keluargaku. Nah, berarti memang kalau kita lihat ini dasar Islam itu cinta. Enggak ada Islam itu mengajarkan kebencian kepada siapapun. Tidak pernah kita lihat Islam itu mengajarkan kebencian. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ngajarin kebencian. Yang ngajarin adalah semua adalah cinta. Kebencian itu ketika terjadi kemaksiatan baru kita benci. Itu pun kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menjelaskan, bencinya itu cuma kepada kebenciannya, bukan kepada orangnya. Islam tidak pernah mengajarkan benci sama orang. Jangankan orang, sama binatang ya kagak boleh. Hatta anjing, nggak boleh benci sama anjing. Mana paling benci sama anjing? Kagak boleh benci sama anjing. Anjing apa salahnya dibenci? Yang disuruh kita hindarin untuk najisnya. Ngindarin anjingnya, tapi bukan untuk dibenci. Nggak boleh untuk pagi-pagi udah pedang siap ngapain, berburu anjing. Mau ngapain? Membunuh-bunuhin anjing. Nggak ada perintah untuk Kenapa? Karena dia tidak ada salahnya. Nah, kita boleh tuh disuruh membunuh cicak, disuruh. Kenapa? Karena ada sejarahnya dulu. Dia ini telah melakukan hal yang memang menunjukkan kebencian kepada para nabi. Seperti Nabi Ibrahim, cicak bantuin niupin api yang dibuat oleh Raja Namrud waktu untuk membakar Nabi Ibrahim. Dia bantuin niup. Nah, itu disuruh bunuh.
Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad menyebutkan dia juga bersuara waktu siapa? Nabi Muhammad bersembunyi di gua. Ya, waktu di gua, waktu dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy Mekah bersama Abu Bakar, dia bunyi cek. Karena memang biasanya kalau bunyi ada orangnya. Tapi bunyi itu niat ngasih tahu. Akhirnya sampai sekarang dia apa? Suruh benci, kita suruh bunuh tuh dia. Karena ada perbuatan begitu. Cuman kalau hanya babi, nggak boleh kita benci sama babi. Kenapa? Nggak ada sejarahnya tuh. Subhanallah. Kayak begitu apa? Perintah atau syariat Islam. Jadi memang kalau kita lihat syariat Islam itu intinya adalah cinta. Jadi kalau ada yang ngajarin kita bawa dalil macam-macam tapi ngajarin kebencian, berarti perlu dipertanyakan, ini Islam benar apa enggak? Kok ngajarin benci? Ngajarin benci sama sahabat Rasul. Wah, berarti hatta imamahnya segede ban. Memang kecil segede ban, tapi ngajarin kita supaya benci Abu Hurairah, dihasut Abu Hurairah tukang bohong, Khalid bin Walid, wah begini dia apa? Nah, ini perlu dipertanyakan, kok bisa sih ngajarin apa? Kebencian seperti itu, mengajarin kita hasut sama para sahabat Nabi Muhammad. Karena semua ajaran Rasulullah SAW itu adalah apa? Cinta. Ini kok ngajarin kebencian? Berarti perlu dipertanyakan. Atau ngajarin benci sama Ahlul Bait. Pokoknya sini saja supaya kita nggak dekat-dekat sama Ahlul Bait, benci sama Ahlul Bait. Nah, perlu dipertanyakan juga nih. Walaupun pakai apa? Karena Ahlul Bait banyak Syiah misalkan, nggak ada urusan. Itu adalah berarti ada sesuatu. Ini perlu dipertanyakan. Kok bisa sih ulama ini, ustadz ini ngajari ini kita benci sama siapa? Sahabat. Kok bisa sih orang ini benci ngajari kita benci sama Ahlul Bait? Perlu dipertanyakan. Hatta dia ngapal Quran. Dia hafal Quran, ngapal hadis, bukan ngapal biasa, Quran maju mundur dia bisa. Baca ayat ini 20 ayat sebelumnya udah bisa dibaca ini. Tapi ngajarin benci sama Ahlul Bait. Ini perlu dipertanyakan tuh apa? Ini keislamannya benar apa enggak? Tapi dia hafal Quran, mau malah majunya bacanya mundur. Coba antum, apa surat yang paling hafal? Fatihah baca mundur bisa enggak? Ayat yang terakhir apa? Waladhdallin. Terus ke bawah lagi. Ghairil amin. Itu setelahnya itu amin. Jadi baca mundur hatta kulhu atau Al-Fatihah dia hafal. Disuruh mundur susah. Ini Al-Baqarah bisa mundur ngebut. Wah, ini tetap aja kalau ngajarin benci sama Ahlul Bait, apalagi ngapalin masih ragu-ragu. Maju masih salah, hati-hati. Ngapal mundur lancar, kalau ngajarin benci sama Ahlul Bait berarti perlu dipertanyakan. Nah, ini perlu kita mau benci kepada sahabat nggak benar, benci kepada Ahlul Bait nggak benar. Yang benar Rasulullah SAW mengatakan asal likulli syai'in asasun wa asasul Islam. Yang pertama hubbu ashabi Rasulillah, terus hubbu ahli baiti. Kemudian di hadis yang kedua di dalam Ibnu Asakir, yaitu likulli syai' asas atau asasul Islam, maka hubbi wa hubbu ahli baiti. Itu adalah ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir al-haditsur rabi' wal 20. Karena pendek-pendek jadi kita bisa ngambil 3 hadis biar satu hadis. Al-haditsur rabi' wal 20, hadis yang ke-24. Wa akhraja al-mala'u fi siratihi an Ibni Abbas marfu'an. Dikeluarkan oleh Al-Mala' di dalam sirahnya dari Abdullah ibn Abbas marfu'an. Ini lain, kalau tadi dari Sayyidina Ali, dari Abdullah ibn Abbas. Memang kalau kita lihat hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Ahlul Bait, banyak yang diriwayatkan dari Ahlul Bait juga. Dari Ahlul Bait seperti Ali, kemudian dari Abdullah ibn Abbas, kemudian dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tapi Ahlul Bait itu banyak. Dikatakan di situ dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, man ahabba ashabi, siapa yang mencintai ashabi, yaitu para sahabat, wa azwaji, di sini ada tambahan azwaj, yaitu apa? Istri-istriku. Dan memang kita harus apa? Mencintai para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita mencintai orang tua kita, seperti kita mencintai orang
tua kita seperti kita mencintai ibu kita. Makanya semua istri-istri Rasul itu dapat gelar Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Khadijah, Ummul Mukminin Aisyah dan seterusnya. Kenapa digelari Ummul Mukminin? Yang pertama, memang kita harus mencintai para istri Rasul seperti kita mencintai ibu-ibu kita semuanya. Kalau ada orang yang amalnya luar biasa, sholat jidatnya sampai benana, kaki sampai kapalan habis, tapi dia benci sama ibunya, maka tentunya ridallah fi ridha al-walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sehebat apapun dia, tapi kalau sudah benci sama ibunya sendiri, maka dia akan mendapatkan apa? Kecelakaan. Allah tidak akan menerima, bahkan Allah akan murka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu digandengkan antara taat ibadah kepada Allah dan berbuat baik sama orang tua. Berarti ini harus dua sejalan. Hatta orang tua kita kafir, sudah kita jelaskan dalam kitab Nasaih Diniyah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Cinta sama orang tua itu mutlak. Taat harus dilihat. Kalau memang nyuruh kebaikan taati, kalau nyuruh keburukan enggak taat sama orang tua. Tapi cinta tetap, hatta orang tuanya penjahat, tetap harus apa? Kita cinta. Begitulah terhadap Ummul Mukminin. Kita harus mencintai mereka karena mereka adalah ibu-ibu kita. Itu kenapa digelari Ummul Mukminin. Sementara yang kedua ada yang bilang dikatakan Ummul Mukminin karena mereka seperti ibu-ibu kita. Jadi setelah Rasulullah meninggal, maka janda-janda dari Rasul tidak boleh dinikahi oleh orang Muslim karena mereka kedudukannya seperti seorang ibu. Makanya setelah Rasulullah meninggal, istri Nabi yang berjumlah 9 itu, maka tidak boleh menikah janda sampai meninggal. Karena Ummul Mukminin nggak bisa apa? Dinikahi, nggak ada cerita nikah lagi. Ini adalah Ummul Mukminin. Makanya kita dikatakan selain hubbu ashabi, yaitu mencintai para sahabatku, wa azwaji, dan para istriku. Terus wa ahli baiti, dan juga mencintai siapa? Ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad. Tentunya dibedakan antara azwaj dengan ahlul bait. Karena ahlul bait tadi 4, Fatimah, Hasan, dan Husain serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka ahlul bait. Azwaj tentunya para istri itu berbeda dengan ahlul bait, walaupun masuk ke dalam ahlul bait. Jadi ahlul bait dengan ahlul bait beda. Ahlul bait itu istrinya masuk ke dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu masuk tuh. Bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahli baiti Sayyidina, bukan wa ahlul baiti Sayyidina Muhammad. Tapi yang benar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad dan al. Siapa itu al? Al itu adalah masuk ke dalamnya ahlul bait. Ahlul bait masuk ke dalam ahlul bait. Istri-istrinya termasuk ahlul bait. Dzurriyyahnya termasuk ahlul bait. Dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itrah turunan anak cucu Nabi sampai hari kiamat masuk ke dalam apa? Al. Masuk ke dalam al. Makanya kita di sini disuruh sholawat bukan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti Muhammad, enggak. Kalau wa ala ahli baiti Muhammad, maka hanya dapat siapa? Fatimah, Hasan, dan Husain serta Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, masuk ke situ dalamnya adalah ahlul bait. Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian azwajur Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalamnya para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita selawati. Yang terakhir adalah dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Subhanallah, itu adalah ahlul bait. Dan ahlul bait disuruh sama Nabi, la tusallu salatal baqara, kata Nabi. Jangan kalian bersolawat dengan solawat yang buntung. Maksudnya apa ya Rasul solawat buntung? Tidak mengucapkan al Muhammad, al. Jadi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, itu nggak pakai wa ali nggak pakai al, itu namanya baqarah. Makanya kita kalau disuruh salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Sekali lagi saya ingatkan, ahli sunnah selalu pakai ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Enggak pakai ala. Pakai ala. Kita ahli sunnah pakai ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah ahli sunnah. Karena kebiasaan di luar ahli sunnah, maaf seperti Syiah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Enggak pakai apa? Enggak pakai al, enggak pakai ala. Enggak pakai ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bedanya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ribet enggak satu itu kalimat kecil tuh apa? Kalimat ala. Karena kalimat ala itu pemisah, itu menunjukkan bahwa keluarga Nabi nggak sama dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah salawat atas junjungan kami Nabi Muhammad yang maksum, yang begini-begini semua Rasulullah. Wa ala ali, dan atas keluarga Nabi Muhammad yang dia ini tidak maksum, kedudukannya tidak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak dipakein ala, maka diterjemahkan Rasul dan ali Rasul. Ali itu waw atau itu nggak ada pemisah, itu berarti al juga maksum seperti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah tidak meyakini maksumnya ahlul bait, maksumnya azwajur Rasul, maksumnya dzurriyyatur Rasul. Tidak. Yang kita yakini maksum itu hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti kita letakkan keluarga Rasul tidak maksum seperti Rasulullah. Tapi kalau bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, maka ali Muhammad seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum. Makanya mereka meyakini adalah maksum. Terus yang kedua ada hadis. Mereka punya hadis. Man fassala dikatakan man fassala baini wa baina ali baiti bi'ala la yanal syafaati yaumil qiyamah. Dibilang man fassala baini wa baina ahli bait, siapa yang memisahkan antara aku dengan keluargaku tidak bakal dapat syafaatku di yaumil qiyamah. Kalimat apa maksudnya? Man fassala baini wa baina ahli bi ala la yanalu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang memisahkan aku dengan keluargaku dengan kalimat ala, dia nggak bakal dapat syafaatku di hari kiamat. Jadi mereka pakai hadis ini akhirnya nggak pakai apa? Nggak pakai ala. Jadi kalimat ala itu walaupun satu, tapi sudah menjadi simbol mereka, maka kita tidak boleh pakai. Tapi nggak setiap orang yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad syiah ini orang, nggak bisa begitu. Karena ada juga, tapi kalau sudah kita lihat ini menjadi simbol, maka lebih baik kita tinggalkan, kita ganti dengan apa? Kita pakai yang betul-betul menjadi ciri ahli sunnah wal jamaah. Kalau simbol ini alamah menjadi simbol kebiasaan, lebih baik kita hindari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu kalau kita lihat, itu selalu mereka nggak pakai apa? Tapi sekali lagi, nggak setiap orang yang baca begitu langsung apa? Silani, jangan dulu. Mungkin apa? Karena ada bacaan-bacaan, tapi nggak meyakini itu. Kenapa nggak pakai alat tadi ya? Alasannya yang pertama, kita tidak mengatakan, bahkan kita anggap palsu hadis yang mengatakan tadi man fassala baini wa baina ali bi ala la yanal syafaati yaumil qiyamah, hadisnya palsu. Bahwa siapa yang membedakan atau memisahkan antara aku dengan keluargaku dengan kalimat ala, nggak dapat syafaatku di hari kiamat, hadisnya apa? Palsu. Makanya kita nggak pakai. Ini hadis-hadis mereka. Makanya nggak mau pakai fasal, tidak ada fasal antara apa? Keluarga dengan Rasul dengan kalimat ala. Yang kedua, bahwa kita ingin membedakan kedudukan Rasulullah dengan Ahlul Bait. Rasulullah adalah maksum, sementara tidak ada yang maksum selain junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun keluarga Rasul tidak ada yang maksum. Mereka punya kemuliaan yang luar biasa digandingkan selalu dengan Nabi, tapi kemaksuman hanya milik Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah azwaj, jadi istri wa ahlul bait. Itu masuknya kalau digabung menjadi apa? Al.
yang menjadi apa? Al. Makanya istri dibedain dengan ahlul bait. Ahlul bait, ahlul kisah, azwaj adalah istri-istri Rasul. Walaupun saudara-saudara kita yang dari Salafi atau dari Wahabi menganggap istri Rasul itu azwaj. Apa ahlul bait. Istri Rasul itu masuk ke dalam apa? Ahlul bait. Makanya mereka lebih cenderung menerjemahkan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait. Di situ adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kebanyakan tidak. Itu enggak masuk ke dalam istri Rasul, tapi masuknya adalah siapa? Ahli kisah situ aja. Yaitu 4 itu tentunya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di situ innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait adalah Fatimah, Ali dan Hasan serta Husain radhiyallahu anhum. Istrinya Rasul berbeda. Ini yang kita pakai. Tapi nanti antum kalau dengar dari mereka, pasti mereka mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini buktinya dibedakan. Man ahabba ashabi wa azwaji wa ahli baiti. Berarti kan apa? Beda antara azwaj dengan ahlul bait. Kemudian walam yut'an fi ahadin minhum, dan tidak mencaci walam yata'an, dan tidak mencaci fi ahadin minhum, di salah seorang di antara mereka. Yata'an, ta'an, apa? Mencaci maki, merendahkan, apalagi melaknat, dan tidak mencela ahadan minhum, satu pun di antara mereka. Kalau kita ada yang mencaci atau melaknat satu saja sahabat, sudah nggak dapat magom. Apalagi benci dengan istri Rasul satu aja, melaknat, habis nggak dapat magom itu ya, hilang udah. Saya pakai apapun amal kita satu aja. Dikatakan di situ walam yata'an, tidak melaknat, tidak mencaci ahadan, satu fi ahadin minhum, di salah satu di antara mereka sudah. Ada yang amalnya bagus, luar biasa, baca Qurannya mantap, nyela Aisyah, Allah, mencela, bahkan melaknat, mengkutuk. Ini bagaimana ceritanya itu? Mengkutuk ibunya sendiri, subhanallah. Bahkan lebih keren lagi, menuduh Aisyah berzina, berselingkuh. Apa? Bagaimana ceritanya yang bisa apa? Walaupun jalan di atas air, apa? Hatta kalau kata siapa ulama salah bilang, hatta maaf baunya, kencingnya wangi, tetap aja nggak bisa. Kencing dia wangi nih, tapi mencela siapa? Aisyah, udah tinggalin, apalagi masih bau. Wanginya juga kawan. Kan wali udah hebat nih, bukan wali lagi. Kelihatannya kalau dia hatta wangi, bisa jalan di atas air wangi, terbang, nah tetap aja nggak bisa apa? Kenapa? Kalau sudah mencela salah satu siapa? Sahabat Rasul, atau mencela apa? Istri-istri Rasul, atau mencela ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekan keluarga Nabi Muhammad, apalagi ahlul baitnya. Ahlul baitnya aja bahaya, apalagi apa? Ahlul bait. Luar biasa. Ini sesuatu yang harus kita. Memang ada saya mencela ahlul bait. Kalau Syiah nggak mungkin. Nawasib itu lawan dari Rafidah. Rafidah lawannya Nawasib. Rafidhi nasibi. Rafidah itu yang berlebihan mencintai ahlul bait, merendahkan siapa? Sahabat Rasul. Nasibi meninggikan para sahabat Nabi, merendahkan ahlul bait. Ini yang apa? Bertentangan. Ada seperti waktu kalau kita cerita Karbala, tidak sedikit di antara mereka-mereka yang di YouTube itu jelek-jelekin Sayyidina Husain, menjelek-jelekan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dianggap Sayyidina Husain rakus kekuasaan. Sayyidina Husain keluar dari imamah, yaitu dari apa, kekuasaan yang sah, sehingga menjadi bugot, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang model begini hatta hafal Quran, jidatnya hitam, peling, bahkan jendol. Dia bukan hitam lagi tapi apa? Menjendol, kelohan. Tapi kalau dia nyalain Sayyidina Husain, udahlah abah, tinggalin. Nyalain Sayyidina Husain, tinggalin. Yang begini pemuda-pemuda lagi, pengennya nanti masuk surga lagi. Padahal pemimpin pemuda surga siapa? Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Para pemuda nanti di bawah bendera Sayyidina Hasan dan Husain di surga. Nyalakan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain nuarin, nanti ngapain mesti di barisan aneh keluar? Tahu kemana larinya disuruh apa? Asal anak hafal Quran, ada hafal Quran, tapi apa? Nyala-nyala Sayyidina Husain, hati-hati tuh. Benci kepada Sayyidina Husain. Ini yang parah untuk ahlul bait. Mereka mulai nyela di dalam apa?
perkara Karbala. Ini Karbala mesti hati-hati. Ini sesuatu maaf kita nggak ikut campur di dalam membunuh Sayyidina Husain, tapi mendukung siapa? Pembunuhan Sayyidina Husain. Sama aja. Saya nggak ikut campur karena hidupnya zaman tahun 60 Hijriah terjadinya 61. Sayyidina Husain terbunuh di tahun 61 Hijriah. Kita hidup 1441. Nggak kena, saya nggak dapat. Tapi saya ngedukung. Nyala-nyala Sayyidina Husain sama aja seperti kita apa? Mendukung. Padahal Ibnu Taimiyah bilang apa? Laknatullah ala qatil Husain. Katanya Allah sudah akan melaknat, Allah pasti melaknat qatil Husain, kepada siapa? Pembunuh Sayyidina Husain. Dan juga orang-orang yang menolong dan menyetujui pembunuhan Sayyidina Husain dilaknat. Nah, ini tentunya hati-hati. Itu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak benci Sayyidina Husain, tapi saya benci perbuatannya yang melawan apa? Ini cari apa? Melawan apa namanya? Pemerintah. Sehingga dia akan kena matinya Bukhot, matinya jahiliyah, bangkai jahiliyah. Oh, ini luar biasa. Hafal Quran mundur kagak. Maaf, bolnya masih bau. Masih kayak begitu. Terbang nggak bisa terbang nggak bisa turun. Ya Allah, model kayak begini gila-gilain apa? Ahlul bait. Luar biasa. Insya Allah Allah jaga kita semuanya nih. Jadi kata Rasul, man ahabba ashabi wa azwaji wa ahli baiti wa lam yad'an fi ahadin minhum wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim dan keluar dari bumi ini dalam apa hatinya masih cinta kepada apa? Ahlul bait, cinta kepada azwaj Rasul, cinta kepada ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia meninggal hatinya penuh cinta. Allah, penuh cinta. Bukan penuh benci. Kalau orang hebat apapun amalnya tapi matinya penuh benci. Benci dengan sahabat fulan, benci dengan istrinya fulan, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci dengan ahlul bait Rasul, benci dengan keluarga dzurriyyat Rasul. Yang model begini gimana sih bisa masuk? Mati benci dengan muslimin, benci dengan orang yang muslim dibenci juga karena beda madhab. Benci sama orang yang beda manhaj. Ada lagi. Sekarang beda lagi namanya madhab, ada namanya apa? Manhaj. Benci lagi sama, pokoknya di hatinya penuh kedengkian. Benci sama orang tahlil, benci sama orang maulid, benci. Matinya semua yang di tetangganya tahlil maulid semuanya penuh benci semuanya. Matinya penuh apa? Kebencian. Ya Allah, maaf. Kita mungkin nggak suka dalam artian tidak sejalan dengan orang yang tidak bermaulid, tapi kita nggak boleh benci dengan mereka. Nggak boleh kita benci sama apa? Oh, saya nggak ikut mereka. Saya di sini apa? Tahlil. Saya di sini apa? Kunut. Saya nggak sejalan dengan orang tidak kunut. Tapi untuk benci nggak boleh. Jangan sampai kita mati benci. Pas dibuka hatinya benci sama orang nggak kunut. Benci, wah kebencian, jangan. Mati penuh apa? Cinta sama orang Islam, cinta sama kaum muslimin. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja minad dunya ala mahabbatihi, dan keluar dari muka bumi ini meninggal dalam keadaan cinta kepada mereka. Kana ma'i, maka dia akan bersamaku. Siapa? Fi darajati yaumil qiyamah. Nanti dia akan bersamaku di satu derajat di dalam apa? Maksudnya di surga akan apa? Bersama Rasulullah SAW. Karena ma'i fi darajati fil jannah. Dia akan bersamaku di satu derajat di dalam surganya Allah. Allah akan bersama dengan apa? Rasulullah SAW kita. Semuanya kita akan bersama dengan Rasulullah satu derajat. Kalau kita hati kita penuh cinta sahabat, cinta ahlul bait, cinta azwaj, yaitu istri-istri Rasulullah SAW, cinta kepada keturunan Rasulullah SAW, cinta kepada kaum muslimin, maka insya Allah hati kita bersih seperti itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya. Insya Allah ini. Jadi siapapun, saya ikut hadir majlis taklim di mana, di tempat pulang. Apa isinya? Ngajarin benci. Ngajarin benci beda. Ngajarin benci tinggalin. Tapi kalau ngajarin benci kepada orang yang dibenci Allah dan Rasul, iya. Kan kata Rasulullah SAW itu kalau mau merasakan halawatul iman, kalau mau merasakan manisnya iman, ada 3. Salah satunya adalah mencintai siapa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan membenci siapa yang dibenci Allah dan itu baru. Selebihnya udah jangan.
Selebihnya jangan. Bersihkan hati kita dari kaum muslimin, bersihkan hati kita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebencian. Tapi hati masih benci aja, banyakin baca yaitu surat Al-Hasyr di ayat yang ke-10 itu ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina. Banyakin baca itu, insyaallah Allah akan bersihkan dari hati kita kebencian kepada orang-orang yang beriman. Semoga Allah jadikan kita semua pencinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلام أهلي ومن مثل أهلي بالسلام والخلاف سادات قلبي بهم دايم وهو في شغاف إذا ذكرته صفات القوم دمعي ذراب أوصافهم تعجز الواصف إذا قد وصاف كم عابد منهم له سر الخفي انكشف هوى جميع الفضائل والحلاوة والضراب يهلي لكم قدر عند الله عالي الشرف ومن دخل فيه حماكم لا يخاف ومن تعلق بكم أدرك جميع الطحال